Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya walaupun tidak secara langsung, tapi mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan dan juga paparkan untuk kalian semua semoga tersampaikan dengan lancar, baik dan juga bermanfaat ya teman-teman ya. Kali ini saya jelas akan membahas tentang seni musik kembali ya, karena ini pembelajaran seni musik yang tentunya merupakan suatu hak kalian mendapatkan suatu pembelajaran yang lengkap tentunya. Tapi sebelumnya saya mungkin minta maaf karena saya hanya memberikan audio dan berupa video materinya saja, tidak saya jelaskan secara langsung seperti biasanya karena ada sedikit halangan yang tidak bisa saya tinggalkan. Nah, tapi tenang saja teman-teman, insya Allah saya akan memaparkan materi sebaik mungkin dan mudah-mudahan sampai di pemahaman yang terbaik juga untuk kalian ya. Baik, kita akan membahas mengenai beberapa unsur ataupun komponen yang ada di dalam seni musik. Nah, pasti kalian juga bisa apa ya istilahnya? Mungkin kalian juga bisa menebak ya. Menebak apa sih kira-kira komponen itu? Nah, ini berkaitan dengan kebiasaan yang sering kalian temukan dan juga hal-hal yang biasa kalian temukan atau mungkin kalian mainkan ya. Di sini ada yang berkaitan dengan alat musik. Kalau kita berbicara soal alat musik, berarti kita berbicara soal suara atau bunyi. Nah, kita bahas dulu ya teman-teman ya. Bunyi termasuk bagian dari salah satu jenis gelombang yang bisa didengar oleh indera pendengaran. Kita sama-sama tahu ya, pendengaran kita itu berpusat di mana? Yaitu ada di telinga. Alhamdulillah ya, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempurnaan untuk mendengar sesuatu hal yang indah ya, hal yang buruk juga terkadang kita sering dengarkan, tapi mudah-mudahan hal-hal yang indah dan juga terbaik yang sering kita dengarkan. Kemudian berhubungan dengan bunyi, saya tadi sudah jelaskan salah satunya juga yang menyangkut tentang alat musik. Nah, alat musik ini dibagi menjadi beberapa kategori nih teman-teman, yaitu berdasarkan fungsi, cara memainkannya, serta sumber bunyinya. Semuanya ini memiliki karakteristiknya masing-masing nih. Jika berdasarkan fungsinya, ya, alat musik dibagi menjadi 3, yakni alat musik melodis, alat musik harmonis, serta alat musik ritmis. Nah, dari semua ini kita akan bahas secara perlahan dan juga secara singkat, jelas, dan tapinya tidak mengurangi bobot dan nilai dari apa yang akan saya sampaikan mengenai seni musik ini ya. Kemudian, nah berdasarkan cara memainkannya, ada alat musik yang dimainkan dengan cara digesek teman-teman, ditiup, dipukul, ditekan, serta dipetik. Lalu bagaimana dengan pembagian alat musik berdasarkan sumber bunyinya? Nah ini dia, kita sudah sampai di kata-kata sumber bunyi. Nah seperti apa sumber bunyi yang akan saya maksudkan dan juga akan saya sampaikan, kita pelajari sama-sama ya teman-teman. Yuk. Nah, di sini saya akan membahas tentang poin terpenting dari pembahasan yang sudah saya introduksikan di awal, yaitu tentang klasifikasi sumber bunyi. Apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi sumber bunyi? Banyak sekali persepsi-persepsi tentang klasifikasi sumber bunyi ini. Tapi yang terpenting harus kalian ketahui adalah klasifikasi. Klasifikasi ini adalah kategori ya teman-teman. Kategori tentang sumber bunyi yang di dalamnya jelas kita akan membahas tentang alat musik, suaranya dan juga memainkannya bagaimana, serta apa aja sih yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang klasifikasi sumber bunyi. Yang pertama itu tadi kan sebetulnya ada 3 ya, bahkan ada beberapa komponen yang juga harusnya saya jelaskan. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara rinci dan perlahan. Yang pertama mengenai alat musik berdasarkan sumber bunyi, dan kemudian alat musik berdasarkan cara memainkannya. Kita perlu ketahui teman-teman, jangan sampai misalkan kalian ketemu alat musik, tiba-tiba kalian nggak tahu mainin alat musik itu tuh harus digimanain. Nah, di sini kita harus kenali ya. Nah, klasifikasi sumber bunyi ini ada 5 teman-teman. Yang pertama ada idiofon, yang kedua aerofon, ketiga kordofon, keempat membranofon, dan kelima ini elektrofon. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing sih dengan kata-kata elektrofon, elektro. Nah, biar nggak mengawang-awang, biar kalian juga lebih yakin, kita bahas satu-satu mulai dari idiofon ya teman-teman ya. Idiofon
Idiofon ini adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan dasarnya. Kira-kira apa ya gitu ya? Bahan dasarnya itu alat musik yang dibuat dari bahan dasarnya yang artinya tidak tercampur oleh bahan yang lain. Contoh, nih, di sini ada yang saya cantumkan, ini salah satu contohnya ada angklung. Teman-teman bisa lihat angklung. Kalau kalian pernah menemukan angklung, jelas angklung itu tok atau pure bambu. Baik dari tabungnya, dari pegangannya, sampai ke talinya yang diikat di sana itu juga dari bambu, teman-teman. Jadi semua itu asli dari bambu, tidak ada campuran bahan lain. Nah, itu yang dimaksud dengan idiofon, sumber bunyi yang berasal dari bahan dasar atau bahan aslinya, tidak dicampur apapun ya, teman-teman. Sebenarnya masih banyak contoh yang lain. Nah, tapi di akhir nanti saya ada challenge dan juga tugas untuk kalian menyebutkan beberapa alat musik selanjutnya selain alat musik yang saya contohkan. Itu tentang idiofon yang pertama ya, teman-teman. Yang kedua ada aerofon. Aero. Nah, aero ini adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga. Udah jelas lah, teman-teman ya. Yang namanya hembusan udara di dalam tubuh manusia itu pasti keluarnya ada di mulut dan juga hidung. Nah, semuanya bersumber dari hembusan udara ini pada rongga ini disumberkan, dipusatkan kepada alat musik yang kita mainkan, instrumen yang akan kita bunyikan. Contohnya ya ada suling bambu. Nah, suling bambu ini yang akan kita pelajari juga di saat nanti kita PTM, teman-teman. Suling bambu ini khas dari Sunda. Kalau misalkan kalian bertanya-tanya kenapa sih harus suling bambu? Ya karena kita ada di tanah Sunda, ya. Jangan sampai saya pernah bilang di pertemuan sebelum-sebelumnya bahwasannya kalian belajar di Warna ini akan sangat rugi jika kalian tidak mempelajari apa sih budaya dan juga alat musik yang ada khas yang ada di Sunda, yang ada di Jawa Barat. Salah satunya nanti akan saya ajarkan secara praktek. Nanti kita bertemu tatap muka itu adalah suling bambu. Kalau alat musik lain bagaimana, Pak? Nah, kalau misalkan kalian bertanya seperti itu, jelas alat musik lain juga kita akan pelajari selama itu sarananya mendukung dan juga keinginan keras dari kalian ingin belajar alat musik tersebut. Tentunya kita akan tampung di sini di SMA Adi Warna. Kita akan punya banyak waktu pokoknya di sini. Apalagi kalian asrama, apapun bisa dipelajari di sini. Jangan sampai waktunya sia-sia ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kordofon yang ketiga nih. Kordofon ini adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai. Kata-kata dawai, ada yang pasti ada yang pernah tahu kata-kata dawai ini seperti apa sih gitu kan. Nah, kata-kata dawai ini alat musik yang memiliki senar. Udah kebayang kan yang memiliki senar? Ada gitar, ada kecapi. Nah, itu contohnya ya. Ada rebab kalau di Sunda. Nah, kalau kecapi sama kecapi yang ada di luar Jawa sebetulnya nggak jauh beda ya. Cuman yang kita akan pelajari itu adalah kecapi yang ada di Sunda. Ada kecapi sitar, kecapi indung. Pokoknya yang dipakai sama gamelan itu juga ada kecapinya gitu ya. Kemudian ada rebab yang dimainkan. Kalau rebab ini digesek, teman-teman. Tapi dia memiliki senar. Nah, pokoknya segala alat musik yang memiliki senar yang disebut dawai, nah itu termasuk ke dalam jenis klasifikasi sumber bunyi ataupun alat musik yang tergolong dalam kordofon ya. Kalau misalkan kalian bertanya, Pak, saya pernah menemukan ternyata ada keyboard atau piano yang memiliki senar. Nah, kita jangan salah persepsi ya. Ada grand piano, ada keyboard elektro atau elektrofon. Nah, kita akan bahas nanti di akhir ya. Selanjutnya ada membranofon. Ini jelas katanya membran. Membran ini yang berhubungan dengan selaput atau kulit ya. Keterangannya juga udah jelas, adalah alat musik yang sumber bunyinya dari selaput atau membran. Berarti alat musik yang dari kulit itu berarti apa aja ya? Nah, kalian pasti kan mengira-ngira, pasti menebak-nebak, oh pasti ini ada ini A, B, C, D dan segala macamnya. Nah, saya menyontohkan di sini yaitu kendang atau gendang. Kalau gendang itu disebutnya secara umum ya, tapi kalau di Sunda kami selalu menyebutnya kendang. Baik secara rampak ataupun ensemble atau juga bisa individu, teman-teman. Kalau misalkan pria dan wanita mainnya sama nggak? Bisa sama juga bisa beda. Nah, nanti kita akan pelajari juga di sini di SMA Adi Warna bagaimana cara memain kendang ensemble dan ataupun rampak, atau bisa bermain secara individu dengan konsep yang berbeda. Nah, ya.
Pokoknya intinya kalau membranofon tuh alat musik yang berasal dari kulit. Nah, biasanya cara memainkannya ini, alat musik ini biasanya dipukul atau ditabuh, ya, yang berbahan dasar kulit ini. Karena nggak mungkin yang berbahan dasar kulit dipetik, digesek. Nah, kita bermain logika saja ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini dia yang akan saya bahas di akhir, yaitu elektrofon. Adalah alat musik yang sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik. Artinya segala sesuatu yang memiliki bunyi, alat musik ya khususnya, yang misalkan kalian, Pak saya menyolokin alat musik ini ke dalam strum yang memiliki massa. Nah itu jangan ragu teman-teman, itu termasuk ke dalam elektrofon. Apa aja? Gitar elektrik, bass elektrik, drum elektrik, terus apa lagi? Keyboard. Nah keyboard alat musik ini, nah tadi kita sedikit membahas tentang keyboard dan juga grand piano. Grand piano ada yang pengembangannya dari zaman dulu yang akustik ya teman-teman, ya akustik. Nah kalau yang bersifat akustik ini biasanya dia memiliki senar di dalamnya. Satu tut piano itu dia memiliki 3 senar di dalamnya, 3 dawai. Ya berbeda dengan keyboard. Kalau keyboard dia sudah elektrik ya, artinya tidak bisa dimainkan tanpa listrik. Nah makanya kalau misalkan kalian bermain keyboard pasti membutuhkan listrik, yaitu elektrofon kan jenisnya. Kalau misalkan kalian bermain akustik, berarti cukup grand piano, piano yang akustik tanpa colokan listrik, strum ataupun massa di sana, ya. Begitu teman-teman. Jadi kalau kira-kira elektrofon ini mencakup alat musik yang saya sebutkan, tentu saja tidak. Alat musik elektrofon ini justru sangat luas teman-teman. Misalkan kalau kalian pernah mendengar kata istilah disc jockey atau DJ, nah itu juga memakai misalkan drum pad, terus apalagi, pokoknya komponen-komponen yang dimainkan alat musik secara digital itu termasuk elektrofon teman-teman. Karena kita juga harus mengenal alat musik digital karena kita sesuai dengan era digital, kita nggak boleh ketinggalan zaman, baik itu tradisional, modern, bahkan sampai dipergunakan untuk kontemporer nantinya. Nah kita harus bisa berkembang dan juga bisa memainkan alat musik dari segala sumber bunyi ya teman-teman.